Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Kemarin kita telah membahas cerita Bai Xiaojun di part 107. Dan mari kita lanjutkan di part 108. Selamat menyaksikan. Gaspol. Bai Xiaojun merasakan Zhou Yixing segera setelah dia melangkah ke area terbatas sungai dunia bawah. Adapun Zhou Yixing, ia segera menangkap Bai Xiaojun dan Bai Hao. Pada saat itu, hati Zhou Yixing melompat. Dia tahu persis siapa Bai Hao itu, dia adalah sosok kekuatan yang tak tertandingi dan penting di Wildlands. Jadi, Bai Hao benar-benar adalah kaisar neraka, dan tuan benar-benar tuannya. Meskipun dia telah berspekulasi semua hal ini sebelumnya, untuk melihatnya dikonfirmasi dengan matanya sendiri menyebabkan hatinya bergetar karena syok. Biasanya, dia tidak akan pernah bisa memasuki kehadiran seseorang yang sama pentingnya dengan kaisar neraka. Dengan gemetar, dia bergegas maju ke arah keduanya. Namun, dia tidak melupakan hubungan antara Bai Xiaojun dan Bai Hao. Orang pertama yang ia tawarkan salam formal adalah Bai Xiaojun, dan setelah itu, Bai Hao. Yixing menawarkan salam tuan. Salam, Kaisar Neraka yang Agung. Dia menundukkan kepalanya dengan gugup, tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Sikap hormat dan bersemangat Zhou Yixing cukup menyenangkan bagi Bai Xiaojun. Meskipun dia tidak bisa pergi dan memberitahu semua orang betapa pentingnya dia sekarang, begitu dipuja oleh orang-orang yang dekat dengannya sudah cukup baik. Bagaimana dengan kuil saya? Tanyanya. Apakah kamu membawanya juga? Tentu saja, dia tidak sabar untuk melihat bagaimana reaksi Song Ke setelah mengetahui siapa dia. Adapun Bai Hao, ekspresi aneh bisa terlihat di wajahnya. Namun, dia memahami tuannya dengan baik, dan bekerja sama sepenuhnya, memungkinkan aura mengesankan dari Kaisar Neraka meletus dengan kekuatan penuh. Zhou Yixing tersentak, rasa hormatnya semakin dalam saat ia dengan cepat menarik Song Ke dari tasnya. Song Ke hanya berada di tas memegang selama beberapa hari, jadi ketika dia keluar, dia tidak terengah-engah seperti yang sering terjadi di masa lalu. Dia sudah terbiasa menghabiskan waktu di dalam tas memegang, dan benar-benar menyukainya sampai batas tertentu. Selain itu, mengingat semua sumber daya budidaya yang telah ia manfaatkan, semua jejak cobaan sebelumnya hilang, dan basis budidayanya bahkan telah membuat kemajuan. Dia sekarang sangat dekat dengan tahap pertengahan Naschen Soul. Begitu dia keluar di tempat terbuka, dia menempelkan ekspresi hormat ke wajahnya, meletakkan mata, bukan pada Bai Xiaojun, tetapi Bai Hao. Dia menyadari fakta bahwa Bai Hao telah menjadi kaisar neraka, dan itu memenuhi hatinya dengan kegembiraan. Namun, pada titik ini dia melihat wajah yang akrab di sebelah Bai Hao. Matanya melebar, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. Ketika dia melihat lebih dekat, dia mulai gemetar, dan kemudian perlahan meraih dan menunjuk Bai Xiaojun. Zhou Yixing tetap berada di samping dengan introspeksi diam-diam, tidak berani mengganggu reuni ini. Adapun Bai Hao, ekspresinya tumbuh lebih canggung. Namun, dia tahu bahwa Bai Xiaojun jelas menikmati momen ini, dan karena itu, dia menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa. Kamu, Song Ke bernafas. Dia benar-benar tidak berharap melihat Bai Xiaojun di sini, begitu tak terduga sehingga membuat pikirannya kacau. Bahkan, karena itu, dia tidak memperhatikan sama sekali bagaimana reaksi Zhou Yixing dan Bai Hao. Bai Xiaojun berdeham, tersenyum, dan berkata, "Hai kuil." Di dalam, dia merasa sangat luar biasa. Begitu Song Ke mendengar dirinya dipanggil Kuer, ia terdorong ke titik ledakan. Namun, setelah semua yang dia alami di Wildlands, dia merasa seolah-olah dia sudah cukup dewasa. Karena itu, dia menekan rasa tidak senangnya dan, penuh dengan kepercayaan diri, dia berteriak, "Beraninya kau muncul di sini di hadapan Kaisar Neraka." Setelah semua, dia dan Bai Xiaojun adalah sesama murid dari Sekte Penangkal Sungai. Meskipun dia tidak terlalu senang melihatnya, dan bahkan tidak menyebutkan namanya, dia setidaknya memutuskan untuk secara samar menunjukkan bahwa Bai Hao adalah Kaisar Neraka. Aku memberinya kesempatan, pikirnya. Jika dia pintar, dia akan segera melarikan diri, atau setidaknya mencari cara untuk menyelesaikan situasi. Jika tidak, maka dia akan mati, dan itu bukan salah saya. Dengan itu, dia hanya menatap Bai Xiaojun, dalam hati menggelengkan kepalanya pada bagaimana mereka berdua sekarang ada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Fakta bahwa ia telah menjadi hewan peliharaan Kaisar Neraka memberinya status yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Bai Xiaojun. Bahkan, sangat mungkin bahwa dia akan segera memiliki kesempatan untuk menghancurkan Bai Xiaojun dengan kaki telanjang, seperti yang selalu dia inginkan. Itu hanya takdir, katanya pada dirinya sendiri. Bai Xiaojun, Bai Xiaojun. Kamu hanya sial. Anda tidak pernah berhasil menjadi buronan di Wildlands, dengan semua orang berlarian berusaha membunuh Anda. Sedangkan aku berhasil menjadi hewan peliharaan Kaisar Neraka. Mengingat posisi penting saya lebih kuat daripada yang dapat Anda bayangkan.
Ekspresi kasihan muncul di mata Song Ke saat dia menatap hidungnya ke Bai Xiaochun. Lalu dia menghela nafas dalam hati. Mempertimbangkan masa lalu mereka, dia tahu bahwa jika dia bisa menyelamatkan Bai Xiaochun, dia mungkin harus melakukannya. Setelah semua, mereka berdua dari sekte penangkal sungai. Kira-kira pada titik inilah, tiba-tiba, ia mulai bertanya-tanya mengapa Bai Xiaochun ada di sini di hadapan Bai Hao, dan sepertinya tidak ada konflik atau ketegangan. Tepat ketika dia hendak merenungkan masalah itu, Bai Xiaochun berdeham. Pada titik ini, Bai Xiaochun bisa tahu berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Song Ke bahwa dia tidak akan mencoba melakukan sesuatu yang jahat. Mempertimbangkan itu, kesannya terhadap Song Ke meningkat. Lebih jauh lagi, mengingat bahwa mereka berada pada saat yang kritis, dan bahwa dia adalah paman Song Ke, dia tiba-tiba merasa agak protektif. Ah, terserahlah, pikirnya. Kurasa aku bisa melakukannya tanpa rasa hormatnya. Merasa sangat seperti dia bertindak demi kebaikan keponakannya, dia melirik Bai Hao dan kemudian menunjuk Zhou Yixing. Lebih senang, Zhou Yixing ini telah menjadi pengikut saya selama bertahun-tahun. Dia selalu ada untuk mendukung saya, dan melakukan banyak hal untuk saya. Karena saya akan pergi, saya harap Anda dapat menerimanya sebagai pengikut. Ketika Zhou Yixing mendengar itu seperti musik di telinganya. Hatinya bergetar karena kegembiraan, dan dia merasa seperti telah disambar dengan keberuntungan terbesar di dunia. Rasa terima kasih yang mendalam menggenang di dalam hatinya, sampai ke titik di mana lututnya mulai bergetar. Tuanku, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuan. Dia benar-benar ahli nujum Wildelander, dan karenanya, merasa sangat dipuja dan bersemangat bagi Kaisar Neraka, lebih daripada yang bisa dipahami Bai Xiaochun. Karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Bai Xiaochun, dia tidak bisa tetap tenang. Dia tahu bahwa jika dia bekerja untuk Kaisar Neraka, dia pada dasarnya akan seperti seorang utusan di dunia yang hidup. Itu adalah kehormatan yang sangat tinggi yang akan menempatkannya sangat dekat dengan tingkat 4 Raja Surgawi. Bahkan, mulai sekarang, klannya tidak akan pernah lagi berani memperlakukannya sebagai putra mahkota klan. Gelar itu tidak pantas bagi seseorang dari kedudukannya. Dia akan menjadi orang yang diandalkan oleh klannya, baik patriark dan anggota klan biasa. Semua orang akan memperlakukannya dengan sangat hormat. Saat Zhou Yixing menjadi liar dengan sukacita, Song Ke menatap dengan mata selebar piring. Pada saat itu, kepercayaan diri dan kesombongannya goyah, dan dia tiba-tiba merasa seperti akan jatuh mental. Sensasi ketidakpercayaan muncul dalam hatinya, dan dia benar-benar mulai bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi. Apakah kamu Hell Emperor Hauer? Tanyanya. Kemudian berbalik dari Bai Xiaochun untuk melihat Zhou Yixing, panggil saja dia Tuan. Apakah ini semacam kesalahan? Ini sepertinya tidak aktif. Dia tertidur, memegang kepalanya di tangannya untuk menghentikannya berputar. Dia merasa sangat dalam dan sangat terguncang sehingga dia hampir tidak bisa menerimanya. Terkejut, dan sedikit khawatir, Bai Xiaochun menyadari bahwa ini jelas merupakan pukulan besar bagi Song Ke, dan dengan cepat mencoba mencari cara untuk menjelaskan situasinya. Meskipun begitu bersemangatnya Zhou Yixing, kata-kata Song Ke menyebabkan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Mendesak ke dalam, tiba-tiba dia merasa sangat kasihan pada Song Ke. Bai Hao merasakan hal yang sama. Namun, dia tersenyum kecut, menoleh ke Bai Xiaochun, dan menawarkan salam resmi dengan tangan yang digenggam. Pesanan diterima, Tuan. Ketika sampai pada siapa utusannya di dunia yang hidup, jika ada orang yang memberikan saran, Bai Hao akan menaruh banyak pemikiran dalam masalah ini. Tapi karena Bai Xiaochun telah menyarankan itu adalah Zhou Yixing, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selanjutnya, dia menerima instruksi dari Bai Xiaochun dengan cara yang sama seperti yang selalu dia lakukan di masa lalu. Dan jawabannya menghantam Song Ke seperti zillion sebaut kilat. Apakah kamu, panggil saja dia Tuan. Song Ke bahkan tidak sadar bahwa dia sedang berbicara. Dia berdiri di sana, menatap kosong pada Bai Hao, gemetar secara fisik dan hampir lupa untuk bernapas. Tidak, ini pasti sebuah kesalahan. Dunia tampaknya berputar di sekelilingnya, seolah-olah dia telah menembus beberapa penghalang keraguan yang bahkan tidak dia sadari ada. Dia tidak ingin berpikir secara mendalam tentang bagaimana ketiga orang ini terhubung, tapi, dia tidak bisa mengendalikan pemikirannya sendiri. Bai Hao adalah satu-satunya orang yang akan disebut Zhou Yixing Tuan. Dan fakta bahwa Bai Hao telah memanggil Bai Xiaochun Master membuat segalanya semakin jelas. Bai Xiaochun adalah Tuan Bai Hao, dan adalah Tuan Zhou Yixing. Song Ke merasa seperti pikirannya dipenuhi dengan sambaran petir, membuatnya berdiri di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak bisa membiarkan itu terjadi, jadi dia bergegas maju untuk menjelaskan. Tenang, Kuir, biar saya jelaskan. Kamu, Song Ke menunjuk ke Bai Xiaochun, matanya memerah. Sebelum Bai Xiaochun bisa memberikan penjelasan, Song Ke berteriak, Bai Xiaochun. Katakan padaku yang sebenarnya, apakah Anda meniru Bai Hao sebelumnya? Song Ke terlatih-tatih di ambang kegilaan saat pertanyaan tentang identitas Bai Hao berdebar di benaknya.
Jika memang benar bahwa Bai Hao adalah Bai Xiaochun, dan bahwa ia telah menjadi hewan peliharaan Bai Xiaochun, dan bahkan telah menjulurkan kepalanya agar rambutnya kusut lebih dalam dengannya, maka dunia Song Ke pasti akan runtuh. Sama sekali tidak, kata Bai Xiaochun tanpa ragu-ragu, menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Khawatir Song Ke tidak akan mempercayainya, dia menunjuk kembali ke Bai Hao dan Zhou Yixing. Aku serius, tanya mereka. Aku sama sekali tidak meniru Bai Hao. Dan ini pertama kalinya saya melihat Anda di sini di Willands. Saya tidak bercanda, itu kebenaran. Ketika dia berbicara, dia tidak berkedip bahkan sekalipun, membuat kata-katanya tampak sangat tulus. Terengah-engah, Song Ke menatap Bai Xiaochun sejenak, dan kemudian berbalik untuk melihat Bai Hao. Bai Hao berkedip beberapa kali. Dia tahu bahwa Bai Xiaochun adalah paman Song Ke, dan karena itu tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia dengan cepat mengangguk, yang menyebabkan Song Ke sedikit rileks. Namun, dia masih belum sepenuhnya yakin, dan mencari ke Zhou Yixing untuk konfirmasi lebih lanjut. Zhou Yixing sebenarnya merasa cukup terpana, meskipun tidak sebanyak Song Ke. Kata-kata Bai Hao tentang pesanan diterima, masih terngiang-ngiang di benaknya. Baik Bai Hao maupun Bai Xiaochun tidak banyak berpikir tentang itu. Itu adalah cara Bai Hao biasanya berbicara. Tetapi ketika Zhou Yixing mendengarnya, itu memenuhi hatinya dengan gelombang-gelombang kejut yang mengancam yang akan menguasai dirinya. Bahkan, dia hampir bertanya-tanya apakah dia telah mendengar sesuatu. Bai Hao adalah kaisar neraka. Sejauh menyangkut Zhou Yixing, bahkan jika dia menerima arahan dari Bai Xiaochun, tidak perlu baginya untuk mengatakan sesuatu yang lebih dari baik-baik saja, atau sesuatu seperti itu. Mungkin dia bahkan bisa mengangguk. Zhou Yixing tidak pernah bisa membayangkan bahwa Bai Hao akan langsung mengatakan bahwa dia akan mengikuti perintah. Faktanya, hampir semua orang di Willands yang mendengarnya akan terkejut. Itu segera membawa Zhou Yixing ke kesadaran bahwa penguasa sebenarnya dari Willands adalah Bai Xiaochun. Zhou Yixing tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri saat ini. Karena itu, ketika Song Ke menatapnya dan menyadari bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, hatinya tiba-tiba mulai berdebar, dan dia mulai gemetaran lagi. Uap putih bahkan mulai naik dari atas kepalanya. Kegelisahan Bai Xiaochun meningkat. Khawatir bahwa Song Ke telah tersinggung terlalu dalam, dan tidak bisa menangani kebenaran, dia memelototi Zhou Yixing. Apa yang kamu lakukan, Zhou Yixing? Teriaknya. Saya mengatakan bahwa saya tidak meniru Bai Hao, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat Song Ke di Willands. Dukung aku di sini. Teriakan Bai Xiaochun merobek Zhou Yixing dari lamunannya. Dia segera mulai mengangguk, dan pada kenyataannya, khawatir Song Ke tidak akan mempercayainya, dia memukul dadanya dan dengan keras berkata, aku, Zhou Yixing, dengan ini bersumpah bahwa Tuan tidak pernah menyamar sebagai Bai Hao. Ketika Song Ke mendengar kata-kata Zhou Yixing bergema bolak-balik, dia santai lagi. Pikirannya kacau, dan dia tidak bisa berpikir jernih. Oleh karena itu, bukti yang diberikan oleh Bai Hao dan Zhou Yixing seperti cabang yang diperluas ke orang yang tenggelam. Dia bahkan tidak ingin memikirkan masalah ini terlalu dekat. Bai Xiaochun sangat lega melihat Song Ke akhirnya sedikit tenang. Ah, Kuir, katanya, tidak perlu terlalu bersemangat. Hanya takdir yang kami berdua temui di sini di Willands. Anda sudah cukup dewasa, Kuir. Bekerja seperti ini benar-benar tidak baik untuk Anda. Lihat, kamu bahkan punya uap yang keluar dari kepala kamu. Tanpa memikirkannya, dia mengulurkan tangan untuk menyikat kepala Song Ke bebas dari uap. Itu persis seperti yang dia raih untuk mengacak-acak rambut Song Ke di masa lalu, dan Song Ke bahkan secara refleks mengulurkan kepalanya ke depan untuk bertemu tangan Bai Xiaochun. Namun, pada saat itu, keduanya membeku. Jantung Bai Xiaochun segera mulai berdebar liar, dan dia menarik tangannya kembali. Dan Song Ke langsung mengeluarkan lolongan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Perasaan ini, itu kamu, Bai Xiaochun. Anda menipu saya. Itu semua selama ini. Pada titik ini, Song Ke sepenuhnya yakin bahwa semuanya telah menjadi tindakan demi dirinya. Kecepatan dan keakraban yang dicapai Bai Xiaochun menuju kepalanya telah mengungkapkan kebenaran. Dan gagasan bahwa dirinya adalah hewan peliharaan Bai Xiaochun, dan bahwa dia secara refleks menjulurkan kepalanya untuk membuat rambutnya kusut, menyebabkan massa uap putih meledak dari bagian atas kepalanya. Pikiran terguncang, dia menjerit dan kemudian pingsan. Tertegun, Bai Xiaochun bergegas, membuka paksa mulutnya, dan memasukkan pil obat ke dalam. Lalu dia memandang Bai Hao dan Zhou Yixing tanpa daya. Bai Xiaochun sudah merasakan sakit kepala datang. Itu bukan salahku, kalian berdua membantuku mencari tahu apa yang harus dilakukan. Tuan, saya sudah berada di sini cukup lama. Saya cukup yakin senior Gravekeeper menunggu saya. Sampai jumpa lagi. Bai Hao tidak tahan lagi, dan telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah mengikuti perintah tuannya. Ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia terbang menuju sungai Underworld. Zhou Yixing dengan cepat menggenggam tangan ke Bai Xiaochun dan kemudian mengikuti Bai Hao. Begitu dia mencapai sungai Underworld, dia dan Bai Hao mulai menghilang.
Saat mereka melakukannya, suara Bai Xiaochun bergema di belakang mereka. Haur, ingatlah untuk membantu saya melacak para pembudidaya lain yang diteleportasi ke Willens. Bai Hao menyuarakan persetujuannya di saat sebelum menghilang. Setelah menyaksikan mereka berdua bergegas pergi, Bai Xiaochun kembali menatap Song Ke yang tidak sadar. Menyibak rambutnya, dia menghela nafas. Ah, terserahlah. Anak itu terlalu lelah dan pingsan. Itu saja. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya. Begitu dia bangun, dia akan baik-baik saja. Setelah membuat beberapa formasi mantra pertahanan di sekitar Song Ke, ia kembali ke gua abadi dan duduk bersila. Dia hanya perlu waktu untuk pulih. Sekarang saya memiliki nyala api 20 warna, saatnya untuk mendorong basis kultivasi saya ke lingkaran besar tahap jiwa Naschen. Tanpa ragu-ragu, ia menghasilkan wajan kura-kura dan kemudian mengirim jiwanya yang baru lahir ke dalamnya. Kemudian dia menghasilkan nyala api 20 warna, yang dia lihat sebentar, matanya bersinar dengan antisipasi. Segera setelah nyala api menyentuh wajan, cahaya keemasan menyilaukan bersinar, membungkus jiwanya yang baru lahir. Kemudian, energi mengejutkan dari surga dan bumi mulai berdenyut. Suara gemuruh terdengar, tetapi dengan cepat berlalu. Pada saat yang sama, cahaya keemasan memudar, mengungkapkan jiwa yang baru lahir dan bersinar. Jiwa yang baru lahir tampak seperti Bai Xiaochun dalam segala hal, dan berdenyut dengan fluktuasi surga Dao. Ini adalah lingkaran besar tahap surga Dao Naschen Soul. Itu adalah keadaan kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di langit dan bumi. Udara berdesir dan terdistorsi di sekitar jiwa yang baru lahir ketika desain emas ke-10 muncul. Masing-masing dan setiap desain di permukaannya berdenyut dengan fluktuasi magis yang mengejutkan. Lebih lanjut, adalah mungkin untuk membayangkan apa yang akan terjadi setelah peningkatan semangat 21 kali dilakukan. Desain emas itu akan bergabung menjadi satu desain ungu. Pada saat itu, sesuatu yang legendaris dan tidak pernah terdengar akan terjadi. Ia akan menjadi Deva yang sempurna. Legenda mengatakan bahwa peningkatan roh 21 kali lipat pada jiwa Anda yang baru lahir akan menerobos Anda ke alam dewa. Apakah itu benar atau tidak, aku akan mencoba. Mata berkedip dengan antisipasi, ia melanjutkan, setelah Kuer bangun, kita akan meninggalkan Willens. Dan karena tidak ada tembok besar untuk dilalui, kita harus melintasi Deathmire. Setelah itu, aku harus membiasakan diri dengan formula untuk 21 nyala berwarna, dan menemukan kesempatan untuk menjadi dewa. Pada titik ini, Bai Xiaochun tidak mungkin lebih dipenuhi dengan antisipasi yang bersemangat. Aku sangat dekat dengan menjadi dewa. Gagasan menjadi dewa entah bagaimana membuat dunia menjadi tempat yang lebih sempurna untuk Bai Xiaochun. Itu terutama benar ketika dia memikirkan fakta bahwa Starry Sky Dao Polarity Sect, sebuah sekte sumber sungai yang agung, hanya memiliki 5 dewa. Salah satu dari 5 dewa itu dapat dianggap sangat penting. Mereka semua adalah sosok yang maha kuasa yang hidup di pelangi biru. Semakin dia memikirkannya, semakin menarik rasanya. Kemudian dia teringat kembali pada waktunya di tembok besar, dan bagaimana Dewa Chen Hetian telah dengan berani mengacaukannya. Tunggu saja sampai aku kembali. Tidak akan lama sebelum saya menjadi dewa. Dan kemudian, sudah puluhan tahun, tapi masih belum terlambat untuk membalas dendam Chen Hetian. Bai Xiaochun merasa luar biasa. Waktunya di Willens telah mendorongnya menuju puncak kehidupan. Pada saat ini, akan sangat sulit untuk menemukan sangat banyak yang dipilih di surga dan di bumi yang dapat menyamai dia. Perasaan yang sangat kesepian. Menggenggam tangannya di belakang, dia menggelengkan kepalanya dan menikmati sensasi yang indah. Kemudian dia keluar dari gua abadi dan berjalan ke Song Ke yang tidak sadar. Hanya melihat Song Ke menyebabkan kepalanya sakit. Setelah sedikit berpikir, dia melambaikan jarinya, mengirimkan aliran energi spiritual ke dalam dirinya. Song Ke menggigil dan perlahan membuka matanya. Pada awalnya, ekspresinya kosong, tetapi ketika dia melihat Bai Xiaochun, dia mulai bergetar. Matanya berubah merah, dan pikirannya mulai berputar ketika dia mengingat semua yang terjadi sebelum dia pingsan. Bai Xiaochun dengan cepat berkata, biarkan saya jelaskan, Kuer, saya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Song Ke berteriak, kamu. Pikiran bahwa dia telah menjadi peliharaan Bai Xiaochun adalah hal paling mengerikan yang pernah terjadi dalam hidupnya. Kemarahan dan kebencian yang dia rasakan karena itu membuatnya terlatih-tatih di ambang benar-benar meledak. Sakit kepala Bai Xiaochun memburuk. Melihat bahwa Song Ke akan meletus, dia bergegas untuk membuat rencana untuk apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, ekspresinya berkedip. Alih-alih terlihat seperti dia mencoba memberikan penjelasan, dia tampak lebih muram, bahkan sedih. Sebelum Song Ke bisa mengatakan apa-apa, dia berbicara dengan volume yang sangat besar sehingga kegilaan Song Ke tertahan. Song Ke, aku tahu kamu menolak untuk menerima ini. Tapi kenapa kamu tidak menerimanya? Memang benar bahwa saya, Bai Xiaochun, telah mencapai ketinggian luar biasa, di Sekte Aliran Darah, Sekte Penangkal Sungai, Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, Tembok Besar, dan di sini di Willens. Tetapi Anda hanya melihat saya di saat-saat terbaik saya.
Apakah Anda tahu bagaimana saya sampai pada saat itu? Aku akan memberitahu Anda, berbuat curang. Satu-satunya alasan aku mencapai ketinggian seperti itu adalah dengan pengorbanan. Ledakan tiba-tiba oleh Bai Xiaochun ini membuat Song Ke benar-benar lengah. Dia belum pernah melihat Bai Xiaochun bertindak seperti ini sebelumnya. Di sekte polaritas langit berbintang langit, kalian semua meninggalkanku. Saya hanya memiliki keterampilan dan kemampuan saya sendiri untuk mengandalkan. Saya memulai sebuah penginapan, dan bahkan membuat Anda dipromosikan ke distrik pelangi. Aku tidak berhutang apapun padamu saat itu. Di tembok besar, itu adalah keahlian saya dengan pil obat yang melihat saya mencapai pangkat jenderal besar. Apakah Anda pikir Deva di sana benar-benar idiot? Apakah Anda pikir sekte ini penuh dengan orang bodoh? Apakah Anda pikir mereka secara acak mengizinkan saya untuk menjadi jenderal besar? Tidak, saya mendapatkan peringkat itu dengan kesuksesan saya. Dia mengayunkan lengan bajunya untuk menekankan kata-katanya, dan suaranya berdesir dengan ketegasan yang intens. Terlepas dari kenyataan bahwa Song Ke melayang di ambang kegilaan, dia tidak bisa membantu tetapi diguncang oleh kata-kata Bai Xiaochun. Kamu melihat sendiri berapa banyak orang di Wildlands yang ingin membunuhku, kan? Apakah Anda tahu berapa banyak krisis mematikan yang saya hadapi? Semua bangsawan dan bangsawan membenciku sampai ke sumsum mereka. Aku bahkan mengambil risiko mengekspos diriku untuk menyelamatkanmu. Jadi bagaimana jika aku mengacak-acak rambutmu? Apa yang salah dengan itu? Saya tidak diizinkan menyentuh kepala Anda atau apa? Saya tidak memenuhi syarat. Bukan saja aku pamanmu, aku punya dewa bagi ayah mertua. Aku adalah Master of the Hell Emperor. Aku adalah penguasa Wildlands. Anda ingin berbicara status. Aku berada di level yang sama dengan surgawi. Siapa di luar sana yang berani berbicara dengan saya tentang kualifikasi? Pada titik ini, dia berteriak. Wajah Song Ke tanpa darah dan penghinaan serta amarahnya runtuh. Tiruan Bai Xiaochun menyebabkannya bergerak mundur, matanya merah, tetapi jantungnya berdetak kencang seperti petir. Dia harus mengakui bahwa semua yang dikatakan Bai Xiaochun benar. Bai Xiaochun tidak berutang padanya apapun, namun telah memberkatinya dengan keberuntungan. Dia bahkan menyelamatkannya beberapa kali. Bahkan, jika bukan karena Bai Xiaochun, Song Ke akan mati, atau paling tidak berkubang dalam kesedihan. Penolakannya untuk menerima kebenaran sebagian besar berasal dari kesombongannya sendiri. Dan fakta bahwa dia tidak menyukai Bai Xiaochun adalah karena ketidakmampuannya sendiri untuk mengukurnya. Adapun hal terakhir yang baru saja dikatakan Bai Xiaochun, tentang kualifikasi, benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan Song Ke dengan cara membalas. Yang bisa dia lakukan di sana hanyalah berdiri di sana, dadanya naik turun. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa Song Ke telah ketakutan, dia menghela nafas lega. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain mengatakan apa yang dia punya. Dan fakta bahwa itu berhasil membuatnya merasa cukup senang dengan dirinya sendiri. Namun, dia tetap memasang ekspresi muram di wajahnya. Kamu tidak harus menyukaiku, Song Ke. Bahkan, anggap saja saya sebagai gunung yang akan Anda jungkir balikkan suatu hari nanti. Bai Xiaochun akan menunggumu. Tapi sebelum kamu mendapatkan kualifikasi yang tepat, kamu garis bawah perlihatkan. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya secara dramatis. Suaranya bergema dengan sangat mendominasi, dan bahkan, dia diam-diam melemparkan sedikit energi dari tinju kaisar yang mati. Itu, ditambah dengan kata-kata aktual yang diucapkannya, membuatnya tampak seperti raja atau kaisar yang kuat, tipe yang akan dihormati semua orang. Serangan verbal dahsyatnya menghantam benak Song Ke, membuatnya mundur beberapa langkah lagi. Dengan gemetar, dia melihat Bai Xiaochun, dan tiba-tiba menyadari bahwa ada sedikit rasa hormat di hatinya. Aku akan meninggalkan Wildlands dan kembali ke sekte penangkal sungai, Bai Xiaochun melanjutkan. Jadi, Song Ke, kamu mau ikut denganku? Jika tidak, aku tidak akan memaksamu. Mendengus dingin, dia memalingkan muka dari Song Ke dan mulai melayang perlahan ke udara saat dia menunggu jawaban. Semua yang saya katakan harus berhasil, pikirnya, sakit kepala. Oh, Junwan, betapa aku benar-benar peduli pada keponakan kita ini. Berkedip beberapa kali, dia menggosok pangkal hidungnya dan menghela nafas. Adapun Song Ke, dia berdiri di sana di tepi sungai Underworld, emosi campur aduk bermain di matanya. Akhirnya, dia menghela nafas dan menutup matanya sejenak. Ketika dia membukanya, mereka bersinar dengan tekad. Cepat atau lambat, aku akan mengungguli dia. Yang benar adalah, bahkan dia tidak percaya itu. Namun, dia terbiasa mengatakan hal-hal seperti itu, dan akan terasa terlalu aneh untuk tidak mengatakannya. Mendengus dingin, Song Ke terbang ke udara setelah Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun melihat itu, dia menghela nafas lega. Yang benar adalah bahwa dia merasa tidak enak tentang kesalahan yang dia lakukan dalam menjangkau untuk menyentuh kepala Song Ke. Ya, aku tidak memintanya untuk menjulurkan kepalanya ke arahku. Dia melakukannya sendiri. Tentu saja, dia tidak mengatakan itu dengan lantang. Jika dia melakukannya, Song Ke kemungkinan akan meledak dan dia baru saja bekerja keras untuk menenangkannya.
Dia terbang dengan mudah. Menggelengkan kepalanya, dia mulai terbang ke kejauhan, Song Ke di belakangnya. Mereka berdua terbang diam-diam selama beberapa waktu, menuju ke lokasi di mana bagian timur dan utara tembok besar pernah bertemu. Itu adalah lokasi di mana mereka akan kembali ke sekte penangkal sungai. Rumah jalur mereka menuju Detmire. Berdasarkan kecepatan yang mereka mampu, hanya perlu beberapa bulan bagi mereka untuk mencapainya. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Mereka tidak melihat kota apapun, hanya gunung-gunung terjal dan runtuh dan hutan yang luas. Ada beberapa pembudidaya jiwa, dan hanya sesekali suku raksasa biadab. Bai Xiaochun sudah mulai menghela nafas betapa diamnya dia membuat kepergiannya. Hampir seolah-olah tidak ada yang peduli tentang dia. Ah, terserahlah. Menjaga profil rendah selalu merupakan hal terbaik untuk dilakukan. Sambil mendesah lagi, dia melihat ke arah pegunungan yang jauh. Menurut peta yang dia miliki, setelah melewati pegunungan itu, mereka akan berada di perbatasan Wildlands. Namun, bahkan ketika dia sedang bersiap untuk memimpin Song Ke arah itu, dia berhenti di tempat. Song Ke, yang ekspresinya sangat muram selama 2 bulan terakhir, tiba-tiba mengalihkan pandangan ke arah tertentu, pupil matanya menyempit. Pada titik ini, mereka berdua menyadari bahwa berdiri tepat di puncak salah satu gunung terdekat adalah seorang wanita. Dia memiliki rambut panjang dan jubah merah, dan seindah dan anggun seperti abadi. Dia tidak lain adalah Nyonya Merah Debu, Zhou Zimo. Terima kasih kepada teman-teman yang telah sudi untuk menonton video yang Mimin persembahkan. Untuk part selanjutnya akan diupload